Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bek sayap asal Belanda, Tyrell Malacia, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain yang akan dilepas oleh Manchester United pada musim panas tahun ini. Manchester United tengah gencar melakukan perombakan skuad musim panas ini, dengan fokus utama pada pelepasan sejumlah pemain yang dianggap tak lagi masuk dalam rencana tim. Salah satu nama yang santer disebut-sebut bakal dilepas adalah bek asal Belanda, Tyrell Malacia. Klub berjuluk Setan Merah tersebut, diklaim oleh The Athletic, berambisi untuk menyingkirkan Malacia dari daftar pemain mereka. Namun, hingga kini, belum ada yang berminat untuk mendatangkannya. Meskipun telah kembali ke performa terbaiknya dan membantu PSV meraih sukses, masa depan Malacia di Old Trafford tampaknya sudah tidak ada. Situasi ini diperparah dengan minimnya peminat dari klub-klub lain, sebuah kondisi yang menandakan bahwa nasibnya mungkin baru akan diputuskan menjelang penutupan bursa transfer musim panas ini. Dengan sisa 1 tahun kontraknya bersama Manchester United, penjualan Tyrell Malacia menjadi tantangan tersendiri bagi klub. Jadon Sancho rumornya diminati beberapa klub. Sang winger mau-mau saja pindah, asal ogah potong gaji. Manchester United menjual Jadon Sancho di bursa transfer musim panas 2025. Setidaknya, Fenerbahce, Juventus, dan Napoli meminatinya. Dilansir dari Mirror, sejauh ini belum ada tawaran resmi datang ke meja Manchester United untuk pembelian Jadon Sancho. Klub-klub peminat masih lakukan pendekatan ke si pemain. MU dikabarkan akan menjual Sancho seharga 30 juta pounds atau setara 665 miliar rupiah. Harga itu masih bisa dinego. Jadon Sancho mau-mau saja pindah klub, asalkan gajinya tidak dipotong. Sancho diketahui digaji MU sebesar 300.000 pounds atau setara 6,6 miliar rupiah. Angka segitu terbilang mahal. Klub-klub peminat kabarnya coba bernegosiasi dengan pihak Sancho, tapi sejauh ini, belum ada yang berhasil. Jadon Sancho sudah dipinjam Chelsea pada musim lalu. The Blues mau mempermanenkannya, tapi si pemain ogah potong gaji. Alhasil, keduanya tidak berjodoh. Rencana Marcus Rashford meninggalkan Manchester United menuju Barcelona menuai kritik dari mantan striker timnas Inggris, Teddy Sheringham. Ia menilai Rashford belum pantas mendapat kesempatan bermain untuk klub sekelas Barcelona. Ini terutama setelah musim yang penuh kontroversi baginya. Sheringham menyebut rencana Rashford ke Camp Nou sebagai langkah keliru. Ia juga menilai itu tidak mencerminkan etos kerja profesional. Ia membandingkan situasi ini dengan Pierre-Emerick Aubameyang yang dulu dicap sebagai bad apple di Arsenal, namun justru mendapat transfer ke klub besar. Bagi Sheringham, transfer ke klub besar seharusnya menjadi hasil dari performa dan dedikasi. Hal itu, menurutnya, bukan akibat tekanan atau sikap tidak profesional. Barcelona masih mempertimbangkan opsi meminjam Rashford. Mereka bersedia menanggung sebagian gajinya yang mencapai 370.000 pounds per pekan. Manchester United sendiri terbuka untuk melepas sang pemain, baik melalui pinjaman berbayar atau transfer permanen. Di sisi lain, Amorim tidak berencana menjadikan Rashford sebagai pilar utama proyek musim depan. Kondisi ini membuat negosiasi berpotensi semakin intens dalam waktu dekat. Namun, suara Sheringham bisa menjadi pengingat keras di internal United. Ia menutup komentarnya dengan penegasan, "Saya tidak yakin Rashford bisa berkata bahwa ia merasa sudah bermain cukup bagus untuk layak pindah ke Barcelona." Persaingan ketat terjadi antara Fenerbahce dan Juventus untuk mendapatkan tanda tangan Jadon Sancho. Klub asuhan Jose Mourinho dikabarkan telah menyetujui permintaan gaji sang pemain. Fenerbahce menunjukkan keseriusannya dengan langsung menyetujui permintaan gaji Sancho. Langkah ini membuat klub Turki tersebut unggul dalam persaingan dengan Juventus. Klub besutan Mourinho itu kini sedang bernegosiasi dengan Manchester United mengenai harga transfer. Selisih 2 juta pound antara harga yang diminta dan ditawarkan menjadi tantangan tersendiri. Sancho sendiri dikabarkan tertarik dengan proyek Mourinho di Fenerbahce. Peluang bermain reguler di Liga Turki mungkin menjadi pertimbangan penting bagi pemain Inggris itu. Meski Fenerbahce sudah memenuhi syarat gaji, Juventus tetap melanjutkan negosiasi dengan Manchester United. Klub Serie A itu berencana melakukan video call dengan pihak Setan Merah dalam waktu dekat. Bianconeri tetap menjadi tujuan menarik bagi Sancho yang ingin kembali bersinar di Liga Top Eropa. Namun, mereka harus bergerak cepat sebelum Fenerbahce menyelesaikan transfer ini. Kabar tentang ketertarikan Napoli terhadap Sancho ternyata tidak berdasar. Menurut pakar transfer Alfredo Pedula, klub asal Italia Selatan itu tidak pernah melakukan pembicaraan serius.
Nama Georges Mikautas mencuat ke permukaan dalam ajang Euro 2024 saat membela timnas Georgia, negara yang baru pertama kali tampil di turnamen besar. Penyerang berusia 24 tahun itu tampil mencolok dengan mencetak gol di setiap pertandingan fase grup yang dijalani timnya. Penampilan apik di level internasional itu ternyata juga tercermin di klub, di mana Mikautas mencatat 17 gol dan 11 assist sepanjang musim lalu. Ketajaman sang striker bahkan setara dengan gabungan dua penyerang Manchester United, Rasmus Hojlund dan Joshua Zirkzee, yang baru mengoleksi total 17 gol musim lalu. Fakta ini menjadi pertimbangan serius bagi manajemen United untuk melihat Mikautas sebagai solusi dari tumpulnya lini serang mereka yang hanya mampu mencetak 44 gol di Premier League musim lalu. Mikautas, yang bisa bermain sebagai penyerang tengah, gelandang serang, maupun sebagai penyerang sayap, dinilai memenuhi kriteria tersebut. Dengan kontrak yang masih tersisa 3 tahun, Mikautas sejatinya bukan target murah. Namun dengan potensi degradasi Lyon yang mengancam stabilitas finansial mereka, peluang bagi Manchester United untuk mendapatkan pemain ini dengan harga terjangkau semakin terbuka lebar. United sebelumnya sempat dikaitkan dengan Liam Delap, yang akhirnya merapat ke Chelsea. Kini, perhatian mereka tampaknya tertuju pada penyerang asal Georgia yang sedang berada di puncak performa. Manchester United makin serius berburu pengganti Andre Onana di bursa transfer musim panas 2025. Menurut Gazzetta dello Sport yang dilansir dari GiveMeSport, Manchester United sudah mengambil langkah konkret dengan memulai komunikasi untuk membahas potensi perekrutan Marco Carnesecchi dari Atalanta. Di sisi lain, Football Italia juga melaporkan bahwa Setan Merah siap mengajukan tawaran seharga 40 juta euro atau setara kurang lebih 760 rupiah miliar. Angka tersebut sebenarnya diklaim belum sesuai dengan standar Atalanta yang diyakini memasang banderol mendekati 50 juta euro. Akan tetapi, potensi biaya-biaya tambahan kemungkinan bisa membantu menjembatani kesenjangan itu. Masih menukil GiveMeSport, Manchester United mungkin harus menjual Andre Onana jika ingin mewujudkan penandatanganan Marco Carnesecchi. Victor Gyökeres berubah pikiran soal transfer dan kini berusaha memaksakan kepindahan ke Manchester United atau Arsenal musim panas ini. Awalnya, Victor Gyökeres diasumsikan lebih memilih untuk bergabung dengan Arsenal dibandingkan klub Inggris lainnya. Daya tarik utama The Gunners adalah kesempatan bermain di Liga Champions, sebuah panggung yang sangat diinginkan oleh para pemain top Eropa. Preferensi ini menempatkan Arsenal di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangannya. Namun, situasi berubah drastis. Arsenal diketahui terus berupaya untuk merekrut striker lain, yaitu Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Langkah Arsenal yang seolah tidak menjadikan Gyökeres sebagai prioritas utama ini memaksanya untuk mengubah pikiran dan mempertimbangkan kembali pilihan yang ada di hadapannya. Akibat pergeseran fokus Arsenal, Manchester United kini dilaporkan telah menjadi yang terdepan dalam perburuan striker asal Swedia tersebut. Menurut laporan The Mirror, Setan Merah memiliki peluang besar untuk menyalip rivalnya dan mengamankan jasa Gyökeres yang sedang mencari jalan keluar dari Portugal. Dengan minimnya tawaran yang masuk, terutama dari klub-klub peserta Liga Champions, Gyökeres mungkin harus menghadapi kenyataan baru. Ia bisa jadi terpaksa menerima pinangan dari klub yang tidak berlaga di kompetisi elit Eropa tersebut pada musim depan. Ini merupakan sebuah kompromi besar bagi sang pemain, mengingat tujuan awalnya adalah bermain di panggung termegah Eropa. Namun, demi mewujudkan ambisinya pindah ke liga yang lebih kompetitif, ia harus menyesuaikan ekspektasinya. Kondisi inilah yang membuat United menjadi tujuan yang sangat masuk akal. Meski tidak lolos ke Liga Champions musim depan, United tetaplah klub besar dengan panggung Liga Primer yang diinginkan Gyökeres. Oleh karena itu, kepindahan ke Old Trafford bisa menjadi jalan keluar terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Manchester United kembali dikaitkan dengan perburuan penyerang baru setelah musim lalu mereka kesulitan mencetak gol, dengan hanya 44 gol dari 38 laga Premier League. Lopez mengatakan bahwa Beto justru memiliki karakteristik yang lebih cocok untuk Liga Inggris, termasuk kekuatan fisik, kecepatan, dan daya juang tinggi. Dia menggambarkan Beto sebagai pemain yang sulit dikalahkan dalam duel, dan bisa memberi ancaman konstan bagi lini belakang lawan. Menurut Lopez, Beto adalah representasi dari striker gaya lama, penyerang yang mengandalkan fisik dan kerja keras, bukan sekadar penguasaan bola dan pergerakan cepat. Dia menambahkan bahwa Manchester United di masa kejayaannya punya banyak gol dari situasi bola mati, sesuatu yang bisa dikembalikan lewat kehadiran penyerang seperti Beto. Dalam pandangannya, Beto bisa menjadi kartu as bagi Ruben Amorim yang ingin merombak lini depannya usai tampil tumpul di sepanjang musim 2024-2025 lalu. Namun, performanya membaik di musim berikutnya dengan catatan 10 gol di semua ajang, menunjukkan peningkatan dan adaptasi yang menjanjikan di dunia sepak bola Inggris.